Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya di pagi ini langsung saja tidak akan berbicara panjang lebar tentang apa yang akan kita angkat sebagai tema, yaitu sesuai dengan janji saya akan menyelesaikan satu pembahasan yang disampaikan oleh Pak Tua ini. Yang pertama adalah sebelum kita mengkuliti, sebelum kita mempreteli masing-masing dari apa yang sudah disampaikan secara fatal oleh Pak Tua ini dan bisa menjadikan satu kesalahan yang merugikan terhadap Islam, terhadap umat, bagaimana dia tidak menguasai terhadap literatur keagamaan, tidak menguasai terhadap adanya alat-alat berdakwah yang bisa mengeluarkan fatwa dengan benar dan baik dan sempurna, maka kita akan sampaikan lebih dulu. Saya supaya tidak disebut sebagai suul adab atau apa, tidak masalah sebenarnya. Saya dikatakan, oh kok tidak sebut namanya, saya tidak kenal memang. Dan saya tidak pernah menyinggung beliau dari dulu. Dan saya tidak pernah mengatakan ini si Pak Tua ini adalah intinya negatif dari dulu, tidak. Kenapa? Karena saya belum melihat dia belum menyerang dan membuat satu keonaran yang menyebabkan sifatnya fatal terhadap umat Islam, khususnya para ulama-ulama, guru-guru kita semua di Indonesia. Coba bayangkan misalkan, kenapa ini semua menjadi salah satu nilai fatal? Mungkin Anda bisa, mungkin Anda tidak menangkap hal ini. Yang pertama adalah ketika dia menyatakan sebagai orang yang ragu, kurang lebihnya berbahasa retorika. Coba perhatikan, kalau misalkan bacaannya Habib Umar ini ada sanadnya, ya kurang lebihnya ya, saya tampilkan videonya, ada sanadnya, maka bacaannya tidak mungkin seperti ini, kurang lebihnya begitu. Coba lihat siapa itu imam-imam di sana, kan bagus-bagus bacaannya, kan bagus-bagus, kurang lebih salatnya. Nah, sekarang begini, andaikan sebelum saya urai lebih jauh, andai saya mengatakan, misalkan saya menjadikan diri saya sebagai Pak Tua tersebut menggunakan bahasa retorika pula. Saya bilang begini, biasanya kalau anak halal bukan anak haram, bukan anak zina, biasanya tidak seperti Pak Tua ini. Kira-kira tersinggung nggak? Biasanya kalau bukan anak zina tidak mungkin seperti Pak Tua ini. Kira-kira Pak Tua tersinggung nggak? Bukan hanya tersinggung, tapi ini dampaknya, efeknya luar biasa terhadap eksistensi, status, keberadaan secara sosial, keagamaan bahkan. Kalau saya menuding misalkan dengan bahasa tidak secara langsung Pak Tua ini anak zina, saya menggunakan bahasa retorika saja pasti tersinggung. Andai dia biasanya anak halal atau anak yang resmi, anak yang sah secara agama dan negara, biasanya tidak seperti Pak Tua ini. Atau ketika kita melihat Pak Tua, biasanya kalau anak halal, anak sah, biasanya kayak orang-orang temannya ini, bukan seperti Pak Tua ini. Bukan hanya tersinggung. Dan ini dampaknya adalah satu. Maka ketika dituding Pak Tua ini anak zina, dia tidak punya nasab kepada ayahnya. Dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Dia tidak berhak menjadi wali nikah. Dan dia, ayahnya pun, ayah darah dagingnya tidak berhak menikahkan dia. Andaikan dia seorang perempuan. Karena sudah tidak menjadi anaknya yang sah. Terputus secara nasab. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Meskipun bahasa retorika. Nah, ini menggiring opini bahwasanya orang yang ada di sekitar itu supaya menganggap Pak Tua ini anak zina. Sama dengan Pak Tua mengatakan bahwasanya andaikan Habib Umar punya sanad atau bersanad, mungkin bahasanya tidak seperti ini. Secara tidak langsung mengatakan bahwasanya ilmunya Habib Umar itu enggak bersanad. Secara tidak langsung efeknya, eksesnya adalah mengatakan bahwasanya sebagian besar ulama Indonesia yang berguru kepada Habib Umar bin Hafidh adalah orang yang terputus keilmuannya, tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau ilmunya tidak sampai kepada Rasulullah, siapa? Ilmunya setan? Ini pertimbangan-pertimbangan semacam ini yang jarang didapati mereka, kemudian mereka terpincut dengan adanya
seolah-olah dia ulama karena berada bertengger di Muhammadiyah. Dan sebelumnya saya sampaikan, sebelum saya melanjutkan mengguliti semua kesalahan-kesalahannya, saya mengatakan hari ini, dan saya nyatakan saya tidak benci terhadap Muhammadiyah, dan saya ingin bersama-sama dengan Muhammadiyah. Beberapa waktu yang lalu saya bersama para kiai dengan guru kami, kiai sepuh di Surabaya, di Sidoresmo, berusaha bagaimana menggalang satu upaya, bagaimana NU dan Muhammadiyah dan ormas yang lain nanti pada akhirnya bersama-sama di dalam keislaman. Tidak semacam ini saling tuding, saling sesat, menganggap ulama seluruh Indonesia akhirnya sesat yang berguru kepada Habib Omar secara tidak langsung. Ini bahaya, ini bahaya. Bagaimana kalau misalkan ulama-ulama kita seperti Habib Rizik bin Syihab kepada Habib Omar, ta'zim luar biasa. Kemudian seperti para ulama-ulama yang lain, Habib Munzir Al-Musawa, Allahumma yarham, dan semua ulama-ulama yang kita dengar, yang kita lihat setiap hari di media sosial, Ustadz Abdul Samad dan lain sebagainya, itu kurang lebihnya berguru kepada Habib Omar bin Hafid. Apakah dengan itu semuanya kalian tidak pernah mendengarkan, tidak pernah melihat, tidak pernah berpikir? Ini hal riskan. Ini adalah paling kurang ajar daripada semua yang Anda katakan. Saya mengatakan Pak Tua kurang ajar, ini jauh lebih kurang ajar, dan saya harus katakan ini, harus saya jeblokkan ini, dan saya harus katakan kepada orang yang sombong, saya lebih sombong daripada dia. Selesai, itu saja. Maka saya katakan pada kesempatan ini, saya tidak ada urusannya dengan Muhammadiyah. Hanya saja dia mengambil kesempatan duduk di Muhammadiyah, menyusup sebagai seorang da'i, tapi kenyataannya kualitasnya sangat diragukan dan bahkan fatal. Saya sarankan, saya tekankan, saya umumkan, saya sampaikan detik ini kepada anggota-anggota Majelis Tarjih, entah anggota-anggota PB Muhammadiyah, mohon bersihkan tempat Anda dari sarang-sarang, dari orang-orang penyusup yang tidak jelas keilmuannya kok diangkat menjadi da'i. Ini kan mencoreng nama baik Muhammadiyah. Ini pun pada akhirnya juga membuat satu nilai yang minus terhadap Muhammadiyah. Oh, itu katanya da'i. Tapi ternyata apa yang disampaikan olehnya, apa yang dikatakan oleh dia, itu tidak berdasar secara keilmuan. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya tidak ingin terulang ini di dalam persoalan seperti kepada organisasi NU. Ketika di dalam organisasi NU saya mengkritik salah satu tokohnya, ini saya dianggap membenci NU. Kalau hari ini saya sudah klarifikasi di awal, belum apa-apa, saya katakan bahwasanya saya tidak membenci Muhammadiyah, saya sayang terhadap Muhammadiyah. Justru sayangnya saya kepada Muhammadiyah agar orang semacam ini tidak dipakai di dalam Muhammadiyah, karena ini akan mencoreng nama baik Muhammadiyah dan meminimkan kualitas penilaian masyarakat kepada Muhammadiyah. Anda lihat, kita lihat, mari bersama-sama sebelum saya kuliti lebih jauh, dia akan memperkenalkan diri siapa Pak Tua ini. Saya sarankan kepada Anda, lihat videonya sampai tuntas, dan episode berikutnya saya akan mulai mengkuliti, kemudian mulai mempreteli dan menjelaskan detail kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pak Tua ini dan merugikan terhadap Muhammadiyah, merugikan terhadap Islam, merugikan terhadap agama kita tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.